Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Halo. Oh, ada efeknya di belakang. Banyak cheerleadersnya nih. Selamat berjumpa di episode pertama podcast Senior Ruang Atas. Senior tuh apaan sih? Senior itu bahasa Indonesianya podcast. Baru dengar? Hah? Baru dengar nggak? Baru dengar. Ya, makanya nih hari ini saya begitulah. memberikan ilmu baru buat kalian. Bahasa Indonesia. Hai teman-teman, apa kabar? Ya. Senang bisa ketemu lagi dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa untuk episode perdana kita, Romo Bernard. Oh, beda. Halo, salam kenal semuanya. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di daerah Kelapa Gading dan sekitarnya mungkin udah nggak asing ya sama Romo Bernard ini. Jadi Romo sekarang bertugasnya di Saya tugas di Paroki Kelapa Gading. Paroki Kelapa Gading itu artinya Gereja Yakobus, Gereja Kim Tae-gon, sama Sekolah Yakobus. Waduh, tiga dong. Tiga dong. Gimana bagi waktunya? Kalau jadwal misa tentu ada jadwalnya dibagi-bagi di 3 tempat. Kami kan berenam jadi giliran gitu ya. Tapi ya sehari-hari ya bolak-balik KTG Yakobus. Kalau hari Rabu sama Jumat saya ke sekolahan ketemu teman-teman di sekolah, bosan pulang. Gitulah. itu kalau di sekolah ngajar mau atau Enggak. mungkin untuk ngeker yang mana yang cakep gitu dong, enggak dong. Ini biasanya kalau di sekolah yang penting ketemu teman-teman yang sekolah di Yakobus itu. Kalau mereka butuh pelayanan sakramental ya dibantu. Ada yang butuh ngobrol ya ngobrol. Kalau enggak ya udah keliling aja. Salam-salam, ketemu, nyapa, ke kantin ngobrol bareng. Udah. Ngajak bolos juga enggak dong? Oh ya enggak dong. Iya. Emang udah berapa lama tugas di Kelapa Gading? Saya itu mulai tugas di Kelapa Gading pas diakon Februari 2023. Jadi udah jalan setahun, tapi sebagai imam kan saya belum setahun ya. Jadi masih jalan, nanti Agustus setahun gitu ya. Jadi ya kurang lebih setahun setengah di Kelapa Gading. Ada pengalaman yang menarik selama setahun ini? Lumayan lah pasti udah ada. Macam-macam pengalamannya di sini. Selain karena umatnya itu banyak banget ya, ada sekitar 25.700 gitu ya. Wadaw. Ini paroki terbesar kedua di KAJ, Yang pertama apa sih? Bekasi. Kalau nggak salah ketiga Tangerang ya? Ntar ya dicek ya. Iya. Kok LT terlalu noleh, mukanya hilang. Oke, ya. Ya Itu teman-teman. masih dibacain mau udah Iya. nggak usah kita aja udah. Teman-teman maklum ya episode pertama. Jadi ya gitulah. Iya. Kalau pengalamannya yang menarik macam-macam. Ketemu umat itu selalu istimewa. Pengalaman berjumpa orang demi orang itu membawa pengalaman luar biasa. Ada yang horor-horor gitu nggak sih? Kan lagi seru nih horor. Oke. Minggu pagi itu enaknya bangun agak siang ya sebenarnya ya. Dung. Ya. Tapi minggu pagi gak Oh iya, cocok minggu horor. pagi. Oh iya, minggu pagi saya mestinya bangun pagi ya. Ini salah saya sih, oke. bangun kesiangan kali ya. Jadi pagi-pagi hari Minggu tiba-tiba handphone saya bunyi. Handphone bunyi nggak saya tanggepin. Ah udahlah masih pagi gitu. Saya misa masih siang. Tiba-tiba telepon di kamar saya bunyi. Satpam nelpon, Romo, ada yang telepon umat kemasukan. Kemasukan apa? Katanya jerit-jerit, dipegangin meronta-ronta. Itu di Kelapa Gading. Oh. Itu ya di Kelapa di Gading. gereja. Saya pas posisinya waktu itu lagi istirahat. Kalau tidur mah di Yakobus dong. Kim Tae-gon, pasti Kim Tae-gon. Tae-gon. Jadi seminggu Kim Ingat. Tae-gon, seminggu Yakobus. Jadi ceritanya, oke lah, ya udah saya siap-siap. Saya tanya, ini kenapa? Dijelaskan sedikit. Saya jalan ke rumah itu dan betul ada seorang ibu lagi dipegangin sama beberapa tetangganya. Seru Sambil didoain salam Maria, Bapak kami salam Maria. Loh, Padahal itu pagi ya? apa? Pagi. Ternyata dari subuh dia dari jam 4 pagi udah begitu kaku semua. Kesurupan gak kenal waktu ternyata. Itu dia. Mungkin ininya juga ya yang ngisi itu kesiangan Jin baik. atau Iya. kepagian gitu ya. Morning spirit. Iya. Tapi usut punya usut kan kayak begitu itu kan nggak bisa langsung wah ini kerasukan nih ada apa di sini gitu ya. Betul.
ini penyakit kita orang Indonesia dan juga ternyata di perkotaan ya dikit-dikit langsung mikir, oke, ini pasti ada sesuatu yang mengganggu. Betul ada yang mengganggu, tapi nggak selalu soal ini roh jahat gitu ya. Jadi ketika saya tanya lebih lanjut keluarganya, oh ternyata tetangganya itu ada yang baru meninggal, saudaranya ada yang sakit berat, dan ini kebetulan ibu ini udah usia lanjut. Sehingga saya menduga ini sebenarnya beban pikiran, psikis, tapi kemudian terlalu berat untuk ditanggung sehingga dia lepas kendali. Jadi kemasukan pikiran. Masukan banyak overthinking gitu ya, kebanyakan pikiran. Harus healing tuh. Iya, betul. Nah akhirnya ya tentu kita bawa dalam doa, saya kasih perminyakan, karena itu kan artinya juga orang sedang mengalami sakit. Gitu ya. Saya kasih perminyakan, saya berkatin, Bapak Ibu disclaimer kalau ada bunyi anak-anak. Lagi sama dia. Aduh. Ini nih. Karena saya ada di sini, di sana. Gitu ya. Gitu. Sampai mana tadi kan? Oke. Iya. Berkatin. Minyak. Saya kasih perminyakan, saya berkati rumahnya. Lalu coba disiapin teh manis panas sama minyak kayu putih gitu ya. Kalau kopi boleh nggak sih? Pahit, nanti perut sakit, asem betul, gitu kan, jangan deh. Jadi minyak kayu. Jadi dikasih minyak kayu putih supaya apa namanya? Ya ada bau-bau yang tajam gitu ya, sehingga agak sadar sedikit. Mulai melek, saya kasih salib. Saya bawa salib dari kamar agak gede gitu, biar mantep gitu kan. Bu pegang ya. Iya, terus kita doa Bapa kami, bisa doa Bapa kami. Jadi artinya dia tidak sepenuhnya hilang, tapi ada guncangan dalam dirinya. Kan kalau belajar sedikit-sedikit, salah satu tanda ada kuasa gelap di sana itu orang hilang kesadaran, diajak omong itu aneh. Maka ini nggak kemasukan lah, tapi orang sedang tidak stabil, memang sedang terganggu, jadi didoain, terus diputerin lagu rohani, terus tidur. Nyaman, ya udah selesai setengah jam, ngantuk. Dari subuh. Udah dinyanyiin, kita nyanyi Yesus kau andalanku, lama-lama, terus lagu Taise gitu ya. Jangan pakai lagu yang jeduk-jeduk ya, nanti tambah rame gitu ya. Lagi rame lagi jeduk-jeduk nih sekarang nih. Ya udah. Pasti dia nggak relate, dia nggak tahu sih. Akhirnya ya udah, ibu itu tidur. Terlelap, ya saya bilang kalau ada kesempatan baik dibawa aja ke rumah sakit, siapa tahu memang butuh penanganan, ada sakit. Ya udah, lalu memang dibawa ke rumah sakit, dirawat di sana sampai sembuh. Tapi gitu. emang selama pendidikan tuh diajarin untuk eksorsisme gitu? Secara eksplisit enggak, tapi ada buku-buku yang ditawarkan untuk dibaca. Tapi saya pribadi nggak gitu mendalami ya. Jadi teman-teman yang habis nonton siniar ini, kalau ada yang terganggu, jangan kontak saya. Gitu ya. Cari perkara. Ya. Mending cari romo lain gitu ya. Gitu. Ngomong soal horor-horor ya, sekarang kan lagi rame cekodam nih. Ngomong gitu nggak sih? Cekodam gitu nggak? Cekodam itu banyak di TikTok itu ya. Kalau Romo itu kodamnya itu nggak sih gong gereja gitu nggak? Kodam kayak buka TikTok gitu ya, cek kodam, nanti kasih mawar buat apa panggilannya, bunda lah, ratu gitu ya. Anjay. Nanti kalau udah dibantu ya ini udah dikasih kodam macan kumbang. Wih. Nanti ada monyet kejepit apa? Kita nggak tahu. Saraf kejepit. Mahkota emas, macam-macam. Saya penasaran sih, saya lihat aja. Oh ya. Ikut kasih mawar juga. Enggak kasih mawar gitu. Lalu ada di kanal lain, gimana sih caranya cek kodam gitu ya. Saya pernah ya satu versi mengatakan, pokoknya kirim aja foto wajah pas foto gitu ya. Matanya sedang melihat kamera, nanti saya bisa lihat gitu. Berarti kita kalau kamera bisa ngecek juga nih. Iya nih, siapa tahu nih kita di foto terus kirim ke itu deh. Ratu atau gitu ya. Jadi salah satu, saya tahunya sebatas itu sih ya, fenomena cek kodam ini ya. Aku tadinya nggak tahu sih kodam itu apa, jadi buka-buka Google. Ternyata kodam itu dari bahasa Arab yang artinya membantu. Jadi
spirit pembantu gitu. Tapi aneh dong, masa spirit membantu? Jadi yang Monyet bisa kejepit bisa disuruh-suruh, bisa disuruh-suruh gitu. Iya, pembantu. Kalau ngomongin kodam jadi inget ini film Golden Compass atau The Dark. Wah, apa sih Dark yang sekarang Material? nggak ngerti gitu itu ya. Golden Compass. Iya, Golden Compass atau The Dark Materials kalau nggak salah. Itu ada jadi manusia, ada demonnya, ada makhluk yang Ngikutin. ngelekat sama dia, entah bentuknya apa. Kalau dipisah mati gitu. Iya, Itu secara Katolik memang ada ya? Untuk Tanya tuh soal Katolik gimana? secara Katolik ya. Tentu harus kita baca secara teliti ajaran-ajaran gereja soal hal ini. Tapi dalam syahadat panjang kita tidak menafikan atau tidak menolak adanya roh jahat. entitas atau keberadaan yang tidak kelihatan. Itu kan? Yang kelihatan dan tidak Iya, kelihatan. yang kelihatan dan tidak bisa kelihatan. Nah itu, lalu dalam kitab suci misalkan kemampuan-kemampuan magis itu juga muncul, ada gitu. Contohnya ada nekromansi atau manggil arwah orang yang meninggal. Nah itu ada ya? Ada di Perjanjian Lama ketika Saul datang ke seorang dukun, lalu minta dipanggilin arwahnya, kalau nggak salah ya Samuel. Coba nanti dicek teman-teman, kalau saya salah tulis di komentar ya, Romo salah gitu ya. Itu. Lalu juga Yesus itu dalam Matius 18 ayat 10, lagi-lagi kalau saya nggak salah ya, itu kan ngomong soal biar anak-anak datang padaku, lalu di ayat 10 itu, sebab ada malaikat-malaikat mereka di surga yang memandang Bapakku, wajah Bapakku, kurang lebih seperti itu. Jadi terkait dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, tentu kita percaya ada gitu loh. Jadi kalau di Katolik tuh sama nggak sih sama kayak malaikat pelindung gitu kan? Soalnya kodam itu kan yang dampingin kita gitu ya. Ceritanya. Malaikat pelindung, oke, dalam arti tertentu, iya, malaikat pelindung. Tapi kan malaikat pelindung itu kerjanya bukan kita suruh ya, malaikat pelindung saya siapa gitu ya, terus saya suruh untuk melindungi saya dari jadi kebal di apa namanya dipotong-potong gitu. Bukan buat yang kayak gitu-gitu iya, ya. bukan yang kayak gitu-gitu. Malaikat pelindung itu menjaga kita supaya kita itu punya awareness, kesadaran bahwa kita perlu hidup mengarah pada Tuhan gitu ya. Jadi malaikat pelindung kan tugasnya itu, dampingin kita, mendoakan kita. Kalau nanti ada sesuatu, pokoknya mereka ini tanggung jawab untuk melindungi kita. Cara kerjanya gimana kita juga nggak ada yang tahu persis. Tapi memang gitu ya. Berarti kita sebenarnya memang ada malaikat pelindungnya masing-masing. Malaikat pelindung. Itu sama nama baptis sama nggak sih Mo sebenarnya? Mungkin lain ya. Karena kalau nama baptis kan kita itu mempercayakan atau kita mau meneladani sosok orang kudus tertentu. Dan ini berarti manusia yang sudah mulia. Kalau nama baptis tuh mungkin karena kita mau mengikuti teladannya kayak aku Lawrence gitu. Satu Laurentius gitu. Jadi itu bukan aku nyuruh, Lawrence lu giniin dong gua gitu. Cariin gua kain dong gitu kan enggak. Iya betul. Tapi mereka itu Santo Santa dalam gereja Katolik kan salah satu keyakinan kita adalah mereka bisa jadi perantara buat doa-doa kita kepada Yesus. Bantuin berdoa bareng-bareng kita karena mereka posisinya udah lebih dekat nih sama Tuhan gitu. Jadi bukan kodam ya? Bukan. Mereka bukan pribadi-pribadi atau hal-hal yang bisa kita suruh-suruh. Jadi kalau yang di TikTok atau di media sosial, kodam lu siapa? Bunda Maria, apa tuh yang gak beres tuh ya? Waduh. Itu buat seru-seruan aja Iya, lah. seru-seruan lah ya. Emang ada yang jawab Bunda Maria kodamnya? Iya, Nggak ngerti ya. Serem juga kok. ada soalnya, beneran ada. Mo, kalau mau dimakan, makan Mo. Ini bukan gimmick Mo. Oh, Emang iya, dibeli, iya, ini iya, beneran iya. bisa dimakan kok Mo. Oke, Ada oke, roti siap, dan siap. anggur. Anggur apaan? Gula. Kan ceritanya kan di channelnya Katolik Fit kan rohani iya, kan. iya. Ada roti dan anggur. Roti dan Air, anggur. ya. Meskipun ini tidak Ah, beralkohol. Anggap saja ini anggur lah ya. Tapi ya tadi banyak gulanya. Iya itu dia. Iya itu Bikin dia enak kan. hati, ntar kalau Tadi kan gue saya sakit, pernah salah. cerita. Tadi saya cerita ya. Namanya Romo baru kadang nuang anggur kebanyakan gitu ya. Mau misa. Bukannya Udah- udah ditaker. Iya tapi kan kadang takarannya juga banyak kok. Iya. Gitu ya. Saya tuang semua dengan begitu semangat.
darah Kristus harus saya habisin. Iya, betul. Saya minum, pas mau komunis saya begini dulu. Oh Tuhan, darahmu luar biasa. Ini jangan dibilang penistaan agama loh ya, teman-teman ya. Itu Pengalaman. manusiawi. Iya. Itu makanya Eman gak dikasih tuh anggurnya aman. Tapi kalau saya dikasih saya mau kok. Ya. Itu balik kodam. Iya, kodam. Gimana nih? Kalau misalnya apa? Berarti kalau misalnya kodam gitu sama daripada kita dengerin kodam gitu mending ke gereja ya, ngobrol sama Romo gitu daripada nanya kodamnya apa gitu. Nah, kalau misalnya kodam itu kan ada bicara kalau misalnya ini tuh sama kayak leluhur gitu mau. Kan itu sama kayak doain leluhur tuh sama atau beda mau? Ya, doa pada leluhur kan sesuatu yang beda sama sekali dengan kodam. Sekali lagi kan fungsinya kalau kodam itu kan tadi seperti arti katanya pembantu. Dan selalu identik dengan makhluk gaib yang bisa disuruh gitu ya. Sementara leluhur sekali lagi kan kita berelasi dengan mereka lewat doa, saling dukung dengan saling berdoa begitu ya. Dan yang harus hati-hati dan perlu betul-betul diperhatikan adalah jangan sampai sebagai orang Katolik itu kita lupa. Salah satu janji baptis kita adalah menolak tahayul. Itu tahayul itu apa? Ya yang kayak begini-begini. Saya tidak Enggak, saya nggak tahayul mau, saya ini nyata mau. Saya nyata ini. Begini ya kalau saya. Tapi kalau kita percaya seperti yang ada di Alkitab itu kan bukan tahayul. Betul. Iya, maksud jadinya kita tahu dalam kitab suci, akhirnya ujung-ujungnya yang bisa kita percaya itu hanya Tuhan. Yang hanya bisa kita percaya itu Yesus. Itu ya. Maka yang lain-lain, daya-daya yang lain itu ada, bisa membantu kita, bisa mengganggu kita, tapi tetap arahnya kita hanya pada Yesus, pada Tuhan. Artinya kalau misalnya itu beda ya. Kalau dulu banyak yang bilang kodam itu kan juga bisa nenek moyang kamu yang turun keberapa nih. Mbah nih punya kamu nih punya spesial karena mbah kamu nih yang dulu katanya sakti mandraguna nih sekarang nempel di kamu gitu. Kalau secara pandang Katolik mah berarti itu nggak ada ya. Daya-daya yang mistik, bukan mistik, gaib itu kita akui sebagai sesuatu yang mungkin ada gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Yang kita percaya adalah kuasa Allah di atas segalanya. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang bisa lihat macam-macam itu bohong atau mengada-ada. Karena bisa jadi Roh Kudus memang berkarya lewat cara-cara seperti itu. Para nabi dapat penglihatan dan lain sebagainya. Apa tuh catatannya belum saya baca. Jangan mundur-mundur. Jangan mundur-mundur ya udah. Ini udah terlalu mundur gitu. Jangan mundur-mundur. Iya. Jangan geser-geser. Leluhur dukun ada leluhur di sini ada dukun. Ngomongin dukun. Iya. Coba nih. Gitu. Pembisiknya keluar. Ini kodam. Ini kodam kita. Ini kodam kita nih ternyata. Jadi memang saya sih percaya bahwa ada orang-orang yang dikaruniai Tuhan kemampuan seperti itu. Tapi orang-orang dengan kemampuan seperti itu juga pasti punya misi tertentu dan tanggung jawab tertentu. Sama seperti para nabi. Maka bagi teman-teman yang punya, berdoalah supaya karunia itu bisa berguna untuk memuliakan Tuhan dan keselamatan orang lain. Amin. Jangan buat cari untung. Gitu. Oh, banyak judi online. Bukan, jangan cari untung. Oh, jangan cari untung. Ntar jangan bisa minta nomor. Dapat gift. Bukan TikTok dapat gift kan udah cuannya gitu loh. Iya. By the way, ini tadi ada bocorannya tuh dari situ tuh. Dukun. Dukun, kenapa dukun? Enggak, maksudnya mungkin ini ya. Kan kalau tadi Romo bilang jangan cari untung, mungkin juga kan ada juga orang-orang yang mengaku dirinya, oh gue bisa baca lu punya masa depan nih, gitu. Terus kan mengharapkan lu bayar sekian, terus gue bisa baca lu nih masa depannya gimana gitu. Berarti itu gimana? Ya, nggak boleh? bisa jadi ya kemungkinannya bisa ya dia mengada-ada. Kalaupun dia bisa gitu ya misalkan, berarti nggak bertanggung jawab dengan apa yang dia punya. Dia dapat cuma-cuma kok, terus sekarang pasang tarif. Oh, Iya kan? kalau nggak pasang tarif? Kalau nggak pasang tarif, gimana ya? Orang Ya, gitulah.
Tapi kan memang kan sebenarnya Kodam udah tadi saya dulu. jangan percaya sama tahayul gitu-gitu kan. Sometimes kan ramalan kan tahayul juga gak sih? Iya. Kadang-kadang kita kalau kita percaya, kita imanin itu kan kekuatan Tapi kalau pikiran di bisa Katolik percaya. ya, sebetulnya apa yang diperbuat Yesus itu kan memenuhi ramalan sebetulnya. Nubuat itu kan ramalan. Dulunya adalah ada penglihatan terus Yesus Ya, itu memenuhi. tapi kan ramalannya dia itu kan tentang satu keadaan, satu bangsa gitu ya nggak sih? Bukannya kamu besok nih kayak umur 30 kamu akan kaya gitu. Orang sampai kecil-kecil kok. Apa? Yesus masuk ke Yerusalem menunggangi keledai untuk memenuhi nubuat. Coba. Nubuat. Nah ini sekarang lihat orangnya siapa yang ngomong dan dari mana dia dapat. Nabi-nabi itu pasti ngomong nggak boleh nabi itu salah satu prinsipnya nggak boleh ngomong apa yang tidak dikatakan Allah. Maka kalau misalkan dia bernubuat dari dirinya sendiri, bisa dikatakan dia nabi palsu, tapi kemudian juga bisa dia dihukum. Maka kalau dalam kitab suci seperti ada tertulis. Oke, itu nubuat. Tapi kita yakin, kita percaya para nabi itu nubuat karena dia taat mendengarkan suara Tuhan. Bukan maunya dia, bukan karena kekuatan dia, tapi karena Tuhan yang ngomong. Gitu. Tapi, waduh ini ntar kontroversi gak ya? Namanya nih. Kadang-kadang kalau kita ke retret nih, bukan retret ya doa-doa di ya satu komunitas itu. Kadang-kadang sambil abis nyanyi-nyanyi, terus hening, terus tiba-tiba kayak ada yang bernubuat kayak gitu. Nah itu kalau kayak gitu, ya memang sih itu kayak ayat-ayat juga sih yang dikeluarin atau bahkan kayak yang menguatkan positif. Nah itu gimana? Pertama, mari kita nggak usah menghakimi dulu. Karena sekali lagi Roh Kudus bisa berkarya juga lewat cara yang seperti itu. Di sini ada yang sedang sakit ini, ternyata benar gitu kan? Bisa jadi. Tapi sekali lagi, kalau kemudian mentalitas kita lalu lupa dari mana asalnya semua itu, nah di situ yang keliru. Ini lagi ngomongin bahasa roh nih? Bukan. Oh enggak. Bukan. Ya, lagi retret Itu ada episode lain. Kesian ini beban. Tapi enggak, bukan bahasa roh, tapi kalau misalnya kau ikut sering doa kan, ada yang kadang-kadang tuh berdoa misalnya tenanglah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Suka ada yang ngomong gitu. Dan kadang-kadang kita tuh suka mempercayai bahwa itu nubuat gitu loh. Itu dorongan batin. Ya bisa jadi Roh Kudus memang bekerja. Dan yang namanya Roh Kudus itu jangan kemudian kita identik dengan bahasa roh. Gitu ya kok ya. Roh Kudus itu bukan hanya bahasa roh. Kasih itu juga buah Roh Kudus. Semangat kita untuk menanggung kesulitan, derita, menemukan makna, berjuang melakukan hal-hal yang benar dalam nama Tuhan, itu juga udah kekuatan Roh Kudus kan. Itu yang membakar kita. Begitulah. Jadi kemana-mana nih kita. Nggak apa-apa lah ya, intermezzo dikit. Nggak apa-apa. Jadi ciri-cirinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus apa dong jadinya? Buah-buah roh dong. Buah-buah roh. Apa aja, ayo. Jangan salah satunya, coba. Ayo. Tujuh. Kalau menurut Rasul Paulus itu ada lagunya juga sih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ada banyak tuh. 9, you salah. 7 ya? Ya nanti dihitung lagi deh ya teman-teman ya. Ini jangan salah, ntar dibully kita ini. Mantap. Ya, dibully. Jadi ya intinya sih kita dapat lah ya soal kodam itu jangan ya itu mah buat seru-seruan aja lah gitu. Bukan buat sesuatu yang buat dipercaya gitu kan. Ya, namanya juga lagi viral ya. Iya. Tapi ada satu catatan, saya rasa penting nih kita lihat dari fenomena kodam itu ya, para kokoh sekalian. Gue baru kali ini dipanggil Romo Koko nih. Iya. Biasanya gue emang gimana ya maksudnya? Masa panggil Om kan langsung muda. Iya betul sih. Itu biasanya kan kalau image gitu Romo tuh ada sesuatu yang jauh lebih tua gitu. Lu udah punya anak. Baik. Tadi saya sambil ini ya merenung ya, dari kodam ini saya bisa belajar apa gitu. Salah satunya itu kan fenomena yang terjadi dan ramai di masyarakat. Mungkin ini bisa kita lihat sebagai sebuah kenyataan bahwa sebagai manusia jasmani,
kita itu sadar bahwa diri kita terbatas dan merindukan ada relasi dengan Dia yang lebih ilahi gitu ya. Entah caranya seperti apa, tapi ternyata dari dalam diri kita, meskipun kita manusia yang punya badan, tapi tetap merindukan sebuah relasi dengan Dia yang tidak kelihatan. Daya-daya yang melampaui kita. Maka sebenarnya iman, kerinduan kita akan Tuhan itu sesuatu yang sangat mendasar bagi kita makhluk yang jasmani. Sehingga dalam hal ini kita bisa diajak lihat bahwa mungkin ada harapan, kerinduan, entah sedang putus asa, nyari Tuhan tolong hadir dalam hidup saya. Sampai akhirnya penasaran dengan hal-hal yang seperti ini, tinggal diarahkan saja. Yang benar sekarang, balik ke gereja, berdoa, dengarkan sabda Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, gitu kan? Iya, lagu Bina Iman kan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ayo kita pakai gitar ya, Pak? Bisa nggak? Gitarnya Coba dong, coba. Ini kadang-kadang nggak nih, gitu. Tumbuh. Nggak usah mau Oh nggak usah ya, ya udah. Oke. emang kedengeran? Kedengeran. Ya pas. Yo. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Orang Katolik itu kan jarang buka kitab suci kan. Jadi gimana caranya memulai? Emang mesti dari awal bacanya atau banyak orang yang bilang ya udah gue buka aja. Itu bisa, tapi gereja itu punya sarana namanya kalender liturgi. Bisa ngikutin polanya tiap-tiap hari bacaan misa harian itu baca soal harian. Apa. Karena biasanya juga urut-urutan gitu ya. Dan itu bukan hal yang sulit diakses sekarang. Buka browser, tulis aja bacaan misa tanggal berapa gitu, muncul. Maka bukan alasan sih. Aku pakai e-Katolik. Pakai e-Katolik bisa. Itu katanya kalau baca Bible rutin nih selama 3 tahun nggak bolong, itu katanya itu udah nggak bisa satu buku ya? Iya begitu. Ya, tahun A, tahun B, tahun C ya? Iya ABC. Iya makanya tingkatan betul A, B, C, 1, 2. Jadi ya 6 tahun lah, pelan-pelan gitu ya. Sambil diulang-ulang gitu ya. SD Bang. Kuncinya konsisten. 6 tahun. 6 tahun. Tapi memang namanya kan kita manusia tidak luput dari dosa. Sering bolong-bolong. Oke. Ada pertanyaan nih teman-teman di belakang nih, mau nanya kodam apa nggak? Lo yang makan sendiri deh, nggak bagi-bagi. Di sini. Iya. Apa sih kodam dukun tuh pada menanya apa sih kodam dukun? Iya, kamu menanya apa sih tadi? Pakai mic nih. Kan enak banget nih podcast bisa begini kan? Iya. Jadi kan ada kodam Iya. yang dikasih lewat dukun-dukun. Oh iya. Kayak gitu. Ceritanya penunggu malaikat gitu. Dan mereka juga menggunakan agama mereka sendiri mengatakan itu malaikat. Boleh dijelaskan menurut agama kita? Ya kalau itu kepercayaan agama lain ya mungkin nanti podcastnya ngundang yang lain gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau dalam kepercayaan kita, keberadaan pribadi-pribadi itu bukan untuk kita atur sekali lagi. Mereka ada melayani Tuhan. Yang paling utama mereka hadir melayani Tuhan. Kalaupun itu santo-santa, mereka hadir menolong kita lewat doa-doa mereka. Prinsipnya bedanya di situ. Kita nggak ngatur-ngatur lah roh-roh itu mau apa. Kalau ada sesuatu kita minta tolong, mohon supaya mereka bantu kita, iya. Tapi ngatur, no. Gitu ya.
Begitu Jadi tergantung lah diturutin atau enggak gitu. Iya, justru itu dikabulkan atau sebuah enggak, tantangan bagi kita makin sinkron dengan kehendak Tuhan. Ya Romo kalau gitu mah ujung-ujungnya ya kehendak Tuhan aja yang terjadi gitu kan. Tapi saya kok yakin kita itu dikasih kebebasan sekali lagi dan Tuhan menghargai kebebasan kita itu. Dia nggak akan langsung cawe-cawe nentuin A, B, C, tapi dia akan lihat kita mutusin ini, oke, ada tawaran lagi, oke, terus. Tapi prinsipnya adalah dia akan selalu menawarkan, menuntun kita ke jalan yang baik dan benar, tinggal kita mau ikut apa enggak. Gitu. Jadi kalau ngomongin soal tadi diturutin atau enggak itu kan ini dalam rangka mau ini nih Beato Carlo Acutis. Mau jadi santo ini kan sekarang udah ada 3 mukjizat ya yang dilakukan. Nah, kalau kita doa ke santo misalnya, ke Beato, kan kemarin itu ada yang sakit kanker ya, terus kemudian disembuhkan. Itu hubungannya dengan kita minta terus diturutin, apa bedanya dengan kita minta sama kodam terus sama diturutin? Iya, itu tentu nggak bisa dijawab dengan ya puas ya, karena kita juga kan nggak tahu cara kerjanya para santo itu persisnya gimana. Tapi kita yakin dalam iman mereka itu dekat sama Tuhan. Dekat dengan Tuhan dan mendoakan kita sehingga mujizat itu bisa terjadi lewat perantaraan mereka. Logisnya kayak ini nggak sih Mo? Kayak minta orang dalam aja. Ya, iya minta kan? orang dalam lah Iya kan, gitu ya. Dia kan udah di atas, kita masih jauh nih. Iya. Dia udah lebih dekat sama yang Tuhan yang punya kuasa. Bilangin dong nih Tuhan, suruh sembuhin gue dong, tolong dong gitu. Ya kurang lebih begitu, cuma kan ini relasinya kekeluargaan karena kita sama-sama gereja gitu ya. Bukan karena ya santo misalnya Beato Carlo Acutis, saya minta tolong dong ini terus nanti saya kasih ini deh buat kamu, kan enggak. Bukan transaksional. Bukan transaksional, tapi betul karena kita yakin dia udah dekat sama Tuhan. Kita percaya itu, maka kita minta tolong tanpa pamrih lah gitu. Begitu. Jadi kadang kan ya kalau bicara soal dukun, soal kemampuan seperti itu ada tumbal. Iya betul tuh. Itu tuh. Ada bayaran tertentu, ada efek sampingnya, gitu kan. Betul. Dalam iman kalau Tuhan memberi, ya udah beri aja. Nggak ada saya kasih kamu tapi itu nggak ada. Oh berarti oh beda ya, tapi tadi mau nanya kalau hukum karma itu bagaimana sih? Usul saya sih itu topik yang lain. Oke. Gitu. Hukum karma. Gak urusan lah sama kodam-kodam. Loh, tapi kan tadi ada yang kalau misalnya kamu lakukan ini, kamu ada bayarannya. Transaksional, tapi itu beda sih. ya. Beda, itu kan transaksional. Maaf, saya salah. Baiklah, next time. Iya. Transaksional. Baiklah. Spoiler buat tema-tema berikutnya. Udah ada tuh. Tadi apa? Karma. Tadi apa lagi? Iya. Apalagi tadi? Apalagi kita bahas topik lain. Oh, Bahasa roh. Iya. Tapi kalau bahasa roh kan masih ada hubungannya karena itu kan Roh Kudus. tapi kan bukan kodam Bukan dong. kodam. Iya. Yang ditanyain. Bahasa roh itu intinya bahasa kasih. Nah, Kalau bahasa roh nggak bisa dipahami sebagai sebuah kasih, ya tunggu dulu gitu ya. cek dulu ya, Cek dulu. Iya betul. Tapi sometimes gitu sih. Kayaknya kalau kita udah beriman gitu ya, ngikut Tuhan Yesus ya, nggak perlu tahu lah kita mau kodamnya apa atau apa ya nggak sih? Karena kita udah punya sesuatu yang jauh lebih kuat gitu, penguasa segala-galanya gitu. Once lu kalau ada masalah nggak perlu ngecek kodam kita apa, ntar kalau dapet monyet kejepit kan sedih ya. Balik lagi, jadi mendingan doa gitu. Kalau misalnya kalau ada sesuatu yang mengganjal ya tinggal datang ke ruang apa sih? Adorasi. Itu kan juga. Ngomongin soal itu tadi kan kita doa ke Beato, ke Santo, ke Bunda Maria segala macam. Kalau kita punya koneksi langsung sama Tuhan Yesus atau ke Bapa, kenapa nggak langsung aja gitu? Silahkan saja, mau langsung juga boleh. Tapi kan ini tadi kita punya teman-teman rohani, teladan-teladan yang udah terbukti oke.
Ya boleh dong, minta bantuan gitu ya, biar tambah. Enggak, gitu memang dia tuh nggak suka minta bantuan, memang agak sombong memang gitu. Tapi terus keliling juga gitu. Minta sama Tuhan Yesus, minta sama Bunda Maria, minta ini. Siapa tahu ya dikepung gitu, wah udah deh, urutin aja deh gitu. Iya. Ditanya tuh, Romo ikutan Apa? Ikutan tren TikTok Medsos gitu-gitu nggak sih? Ngikutin nggak sih? Iya, kalau jadi pastor tuh main TikTok nggak sih? Kalau pastor muda kan. Oh ya, itu pilihan pribadi ya. Tapi saya Benar deh pribadinya. Saya pribadi itu melihat medsos mungkin belum sampai ke arah situ ya. Justru medsos itu kayak gini-gini, teman-teman yang bukan imam itu perlu lebih banyak masuk ke sana. Lalu kolaps sama para romo itu oke. Ada romo-romo yang memang punya bakat, talenta dan terbukti berhasil gitu ya. Punya TikTok, viral. Banyak tahu Romo Eko. Romo Eko nggak punya. Enggak, oh iya dia nggak punya. Dia Tapi itu viral di khotbah sosmed. tapi diviralin kemana-mana. Romo Bekti misalkan. Kalau sama kita aja. Kan ada. Iya, ini channel ini juga kan udah bertahun-tahun nih. Enggak, mau baru orang di episode pertama. Ruang atas nih baru. Oh, ruang atasnya baru. Channelnya pertama tapi kosong. Tapi ruang bawah udah banyak. Iya, ruang bawahnya udah banyak. Ada konten tapi kurang menarik. Saya nggak tahu dari kagak. Iya, saya termasuk yang tidak anti dengan medsos. Saya mengikuti perkembangan, tapi untuk kemudian pewartaan digital, saya merasa saya belum cukup capable untuk itu, sehingga masih perlu banyak belajar biar jangan salah-salah gitu ya. Maka masih perlu banyak belajar, dan kalau sudah terjun ke dunia media sosial itu kan kompleks dan risikonya begitu besar. Iya tahu. Jadi saya mau pelan-pelan, dan media sosial itu buat saya prinsipnya pertama justru untuk menjaga relasi saya sama teman-teman, kenalan, keluarga saya dulu. Jadi kalaupun saya punya account media sosial, pasti nggak langsung saya accept semua yang mau gabung gitu. Tapi lihat dulu saya kenal apa enggak. Karena selain juga resiko nanti kalau tipu-tipu lah, orang yang aneh-aneh. Iya, apalagi pastor Itu ya. Lalu juga dengan jalan begitu terus nanti ada hacker mungkin yang tidak bertanggung jawab, manipulasi sana sini, memanfaatkan koneksi dengan saya padahal ya juga nggak ada gunanya sih kenalan sama saya gitu ya. Tapi hal-hal semacam itu, media sosial itu lebih ke arah Romo juga ikutin tren Queen of Tears. Ya itu gara-gara medsos gitu ya. Jadi jadi banyak pemberitaan, saya jadi penasaran ini nonton drakor ya. Ya udah saya ikut tonton, ternyata bagus juga gitu ya. Dan ada nilai-nilai Kristiani Katolik yang bisa saya bikin bahan khotbah. Jadi ya lumayan gitu kan. Jadi khotbahnya tentang Queen of Tears sih. Pernah itu ya. Saya pernah itu agak spoiler dikit, tapi ternyata umat yang dengerin saya ketawa dan tahu semua. Berarti kan sama-sama nonton gitu ya. Salah satu yang bisa diambil dari kisah itu kan adalah cinta Yesus itu kan ya udah memberi meskipun disakiti, dikhianati, dia tetap mencintai sampai akhir memberikan nyawanya. Ya itu kan juga yang dikisahkan. Sinetron gitu juga gak sih, Mo? Ya, tergantung sinetron mana gitu ya. Kan sinetron gitu, disakiti, dikhianati. Iya, disakiti, dikhianati, itu sana balas dendam dan lain sebagainya, lupa ingatan. Ipar adalah maut. Saya belum nonton situ. Saya juga nonton. Coba iparmu maut apa? Kan saya nggak punya ipar. Oh iya. Saya Anak tunggal. aman. Tidak usah menjawab. Gitu ya. Ya pesannya pokoknya kalau mau nonton drakor lah, drama Turki lah, drama India lah, atau dari mana lah. Intinya coba dilihat ada makna, kita bisa belajar sesuatu apa enggak dari itu. Cocok enggak sama iman kita? Jangan sampai terus kemudian pola pikir kita terbentuk, tapi ternyata kita nggak kritis gitu. Cari message-nya ya, yang bagus-bagus aja ya. Siap. Oke. Rasanya cukup. Udah berapa lama sih kita nih ngobrol? Udah lama. 45 menit. 45? Lumayan lah. 40. Iya, kelamaan juga nggak ada yang dengerin kan? Tren sekali sih makin lama makin dengerin tahu. Oh gitu ya? Iya. Siapa yang dengerin? Ya. Kan kita berusaha. Ya, ntar promo-promo. Apa nih tayangin di
Kim Tae-gon juga boleh. Sampai nunggu bisa ya. 45 menit. Ngapain sih ini romonya? Oke. Apa? Mau nulis apa lagi tuh? Oh enggak. Closing aja. So, thank you udah datang Romo Bernard sudah Terima kasih banyak Pak Stefan, di Pak podcast Lorenz. pertama ini. Gila nih kenal Romo Bernard dari zaman Fatra antang-antang sekarang waduh auranya udah beda. Iya. Waduh. Lu diam banget. Aduh. Kudus gitu. Berarti training gua berhasil dong. Dulu kita bingung mau ngobrol apa gitu. Iya, Sekarang karena cingkuk. sungkan gitu ngomong. Aduh, kayak tinggi banget bahasanya. Aduh. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you semua.